sedikit menceritakan sejarah munculnya Syiah dan beberapa pemahaman Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam sebuah hadis yang ma'ruf antum sering mendengar, ketika Nabi SAW berbicara tentang perpecahan umat Islam, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Bahwa umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua terancam neraka kecuali satu kelompok. Ketika Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, akan berpecah umatku, menunjukkan umat itu ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang memang harus didakwahi, diajak ke dalam Islam, dan itu mencakup semua agama, mau Yahudinya, mau Nasraninya, mau Hindunya, mau Budanya, mau apa saja agamanya. Itu disebut ummatud dakwah namanya. Umat yang harus kita dakwahi. Kemudian yang kedua ada namanya ummatul istijabah. Memang umat yang sudah menerima Islam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu disebut umat istijabah. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW tidak hendak bercerita tentang ummatud dakwah, tetapi hendak bercerita tentang ummatul istijabah. Karena sebelumnya hadis ini bicara tentang Yahudi, perpecahan Yahudi 71, perpecahan Nasrani 72 gitu ya. Kemudian Rasul bicara tentang umatnya sendiri. Ummatul istijabah akan berpecah menjadi 73 kelompok. Yang satu direct masuk surga, yang 72-nya terancam neraka. Ketika para ulama membicarakan tentang masalah sempalan atau kelompok-kelompok yang keluar dari ahli sunnah, itu sebenarnya akarnya dari 6 kelompok. Jadi kelompok yang ada di zaman itu, yang kemudian berpecah kemana-mana, itu awalnya dari 6 kelompok itu. Pertama ahli sunnah wal jamaah sendiri, yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang kedua al-khawarij, dan sudah saya jelaskan sejarahnya. Kemudian yang ketiga Syiah. Kemudian yang keempat Jahmiyah. Kemudian yang kelima Murji'ah, dan yang keenam Qadariyah. Dari 6 ini kemudian berpecah kemana-mana, sampailah kepada 73 kelompok. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak terbatas kepada 73 saja, tidak. Bisa lebih daripada itu. Tapi inilah akarnya dari sini. Nah, yang ingin saya bahas malam ini adalah kelompok Syiah. Syiah ini sendiri, ikhwan, pecahannya banyak, bukan satu saja Syiah itu, tidak. Bahkan ulama sampai menggolongkan pecahan Syiah itu sampai 70 firqatan, sampai 70. Syiah ini juga berpecah dan berkelompok-kelompok sesama mereka sendiri. Dan perselisihan mereka bukan seperti perselisihan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, bukan seperti perselisihan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dalam bab fikih, bukan. Perselisihan mereka ini sampai kepada tingkat aqadiyah, artinya sampai bicara akidah, menyesatkan satu dengan yang lainnya. Itu di tubuh mereka sendiri. Bagaimana kalau seandainya Syiah dilawankan dengan ahli sunnah? Wah, tentu lebih seru lagi kan gitu ya. Nah, di antara kelompok-kelompok Syiah yang paling besar dari pecahan-pecahan itu ada namanya Syiah Ismailiyah.
ada Syiah Itsna Asyariyah, ada Syiah Al-Batiniyah, ada Syiah Az-Zaidiyah, ada Syiah An-Nusraniyah, dan Syiah-Syiah yang lainnya banyak. Ini yang paling besar. Ada Syiah-Syiah kecil seperti Hashimiyah, Zurariyah, dan begitu seterusnya. Artinya mereka sendiri pecah. Dengan pecahnya kelompok Syiah ini, kita langsung dapat menilai bahwa Syiah ini bukan kelompok yang selamat, tapi kelompok yang bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu engkau akan dapat di dalamnya banyak perselisihan, percanggahan satu dengan yang lainnya. Tapi karena Quran dari sisi Allah, maka tidak ada kontradiktif. Ketika Syiah kemudian berpecah, berarti memang agamanya bukan dari Allah. Sebab kalau dari Allah, kenapa berpecah? Ahli sunnah tidak ada yang berpecah. Ahli sunnah cuma satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan gambarkan Syiah ini siapa sebenarnya. Bagaimana munculnya? Kemunculan Syiah itu sebenarnya kurang lebih dengan Khawarij. Pada dasarnya mereka bukan kelompok Aqadiyah, bukan. Bukan kelompok yang memiliki akidah khusus yang bertentangan dengan ahli sunnah, tidak. Itu awal kemunculannya. Murni 100% itu gerakan politik. Jadi pada permulaan kemunculan Syiah itu murni firqatun siyasiyatun. Atau dengan bahasa lain gerakan-gerakan politik saja. Mereka tidak suka mendukung pemimpin ini dan suka mendukung pemimpin itu. Itu saja. Kemudian karena ketidaksukaannya akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Tapi di zaman awal-awal munculnya Syiah tidak ada ini masjid Syiah, masjid Sunnah, nggak ada. Ini markas Syiah, markas Sunnah, negeri Sunnah, negeri Syiah, nggak ada, belum ada di zaman itu. Karena memang gerakan Syiah itu pada awalnya hanya gerakan politik saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tapi yang tentu yang kalau kita mutlakan kalimat Syiah ya kan ya, Syiah kan banyak macamnya ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita katakan istilah Syiah biasanya ngarahnya ke siapa? Ke Syiah Itsna Asyariyah, atau dengan kata lain Syiah Rafidhah yang ada di Iran, ya, yang mengimami tentang 12 imam yang diakhiri dengan Muhammad Hasan Al-Ash'ari yang konon ketika masih bayi karena takut dibunuh diletakkan di Sirdab Irak. Dan kelak akan muncul di akhir zaman sebagai Mahdil Muntadhar. Sehingga orang-orang Syiah hari ini datang ke gua itu, digedor-gedor tuh pintu gua. Ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang nggak akan keluar, nggak ada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepakat ketika itu Muhajirin dan Ansar, walaupun ada sedikit polemik. Ketika wafatnya Rasul, orang-orang Ansar kan berkumpul ingin memilih Sa'd bin Ubadah sebagai pengganti. Tapi datang Abu Bakar Siddiq, Umar dan juga Abu Ubaidah mengatakan bahwa al-imamatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansar tidak berani lagi mengusung Sa'd bin Ubadah. Justru kompak mereka membaiat Abu Bakar. Resmilah Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah berkuasa Abu Bakar tidak lama, 2 tahun 6 bulan saja. Kemudian Allah wafatkan. Nah, setelah Abu Bakar meninggal dunia dan sebelum berwasiat kepada Umar untuk menggantikannya, di zaman Abu Bakar belum ada Syiah. Semua ahli sunnah. Kemudian khalifah jatuh ke tangan Umar atas wasiat Abu Bakar. Tidak ada pemilihan umum. Wasiat langsung dari pemimpin sebelumnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjadi khalifah kedua.
yang kemudian mendapatkan gelar pertama dalam Islam Amirul Mukminin, dan berkuasa cukup lama Umar, sekitar 10 tahun 6 bulan. Ya, kurang lebih 10 tahun. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal mati syahid karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu al-Majusi saat mengimami salat subuh. Maka ketika itu Umar bin Khattab memilih Dewan Syura untuk menggantikan siapa yang layak sepeninggalnya. Kemudian Dewan Syura ini menobatkan Utsman ibn Affan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Utsman pun berkuasa, dan cukup lama Utsman berkuasa sampai 12 tahun, paling lama sendiri Utsman ini. Dan di zaman Utsman inilah kata para ulama, tidak ada umat berkumpul dalam sebuah negara seperti berkumpulnya manusia di zaman Utsman ibn Affan. Luar biasa Utsman itu ketika menjadi khalifah. Tapi sayang kemudian Utsman harus meninggal secara sadis, dibunuh oleh orang-orang Sabaiyah. Orang-orang Abdullah ibn Sabah, penghasut dan cikal bakal gerombolan Syiah ini, dari orang yang namanya Abdullah ibn Sabah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Utsman meninggal, khalifah jatuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Secara otomatis, karena tidak ada yang lebih mulia di antara sekian para sahabat kecuali Ali gitu. Bahkan Muawiyah sendiri yang ketika itu tidak berbaiat kepada Ali, dia tidak memproklamirkan dirinya menjadi khalifah kan gitu. Sampai ketika setelah terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin kemudian berdamai, tetap saja Ali menjadi khalifahnya, Muawiyah tetap jadi gubernur di Syam kan gitu. Tidak ada khilaf, Ali khalifah keempat. Cuman di zaman Ali sekali lagi banyak kali kemudian peristiwa, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan kan itu ya. Banyak kali. Jadi kalau kita mau menggambarkan biografi Ali itu ceritanya hanya perang gitu saja. Iya. Ya, jadi ceritanya berkisar perang saja biografi Ali itu, karena memang fitnah di zaman Ali luar biasa. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah munculnya gerakan Syiah pertama itu. Sekali lagi saya katakan, gerakan Syiah pertama tidak ada gerakan akidah, murni gerakan politik. Ya. Ketika terjadi perang Siffin, setelah perang Siffin berlalu, munculkan satu firqah namanya Khawarij. Itu satu sisi. Ini kelompok pertama yang muncul, Khawarij kan itu. Lah setelah perang Siffin ini muncul juga kelompok kedua yang disebut dengan Syiah, yang dikepalai oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Di zaman Utsman, di akhir-akhir Khilafah Utsman ibn Affan, bahkan dia sendiri yang menggerakkan anak muda untuk melakukan pemberontakan kan itu. Sehingga ketika terjadi perang Siffin dan selesai di perang Siffin ini, maka kemudian Khawarij mereka betul-betul memusuhi Ali, bahkan mengkafirkan gitu ya. Tapi ada satu sisi ekstrim yang kebalikan daripada Khawarij yang disebut dengan Syiah. Lah dimulai daripada orang yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi dari Son'ayam. Lah ketika itu kemudian Abdullah ibn Sabah ini membuat orang-orang berfanatik kepada Ali. Membuat orang-orang fanatik sekali kepada Ali radhiyallahu an, sehingga ada satu gerakan di zaman Ali radhiyallahu, tidak banyak orang-orangnya, yang sampai ke taraf menuhankan Ali radhiyallahu an. Sehingga mereka datang betul-betul ke Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Antal ilah," katanya. Engkau Tuhan katanya. Bayangkan, langsung dikatakan engkau Tuhan. Tentu Ali radhiyallahu anhu berusaha untuk mendakwai mereka, tapi mereka terus-menerus justru makin fanatik dan mengatakan dirinya Tuhan. Dari situlah Ali radhiyallahu anhu akhirnya membuat parit api. Membuat parit, kemudian dilempari kayu bakar, kemudian dibakar, jadilah parit api.
Kemudian orang-orang yang menuhankan dirinya semua ditangkap. Maka Ali radhiyallahu an membuat dua pilihan. Cabut ucapan kalian yang mengatakan aku Tuhan, atau lemparkan badan kalian ke dalam api. Dari sini terjadi tiga kelompok. Satu, kelompok yang betul-betul menganggap Ali itu Tuhan. Mereka rela masuk ke dalam api. Bukan tidak berdalil, mereka berdalil. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tengok, Ali mengadab dengan api, berarti dia Rabb katanya. Nyemplung lah itu yang masih menuhankan Ali itu. Berdalil juga mau bunuh diri itu. Ya. Ini kelompok yang ekstrim. Ya. Kelompok yang kedua memang tobat, betul-betul tobat, tidak menuhankan Ali. Mereka tobat nasuha. Lah kelompok yang ketiga inilah yang kemudian cikal bakal gerakan ini. Mereka berpura-pura tobat, tetapi keyakinan mereka tetap di atas kebatilan. Pura-pura saja. Ya, di antaranya Abdullah ibn Sabah di situ. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Sabah ini terkenal menghasut orang-orang untuk menganggap bahwa Ali itu yang berhak menjadi khilafah setelah Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Maka dia mengutipkan fatwa, di antaranya adalah sebagaimana Yusa ibn Nun mendapatkan wasiat dari Musa, maka Ali juga sama mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Jadi harusnya dia yang berhak menjadi khalifah. Itu di antara pemikiran Abdullah ibn Sabah. Lah inilah gerakan Syiah yang pertama kali muncul, yang dikepalai siapa? Abdullah ibn Sabah ini, seorang tokoh Yahudi. Tetapi ketika itu kan belum ada gerakan besar, mengelompok, punya masjid sendiri, punya negara sendiri, belum ada. Ya sendiri-sendiri gitu ya, karena memang tidak bisa mereka berkembang kala itu. Kemudian gerakan kedua ketika meninggalnya Husain. Kita urut. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi raja, dan menjadi rajanya Muawiyah, dan merupakan raja pertama, bahkan raja terbaik dalam Islam. Sebelumnya siapa yang berkuasa setelah Ali meninggal? Putranya Hasan. Hasan berkuasa dulu kan, cuma 6 bulan saja. Maka di bulan Rabiul Awal pada tahun 41 setelah hijrah Nabi, kemudian Hasan pun mengundurkan diri. Nabi wafat bulan Rabiul Awal juga kan, tahun berapa? 11 Hijriah. Hasan turun dari kekuasaannya Rabiul Awal juga tahun 41 Hijriah. Berarti persis seperti sabda Nabi bahwa kekhilafahan di atas nubuah itu 30 tahun. Ya kan? Rasul mengatakan seperti itu kan? Kekhilafahan nubuah itu hanya 30 tahun saja. Dimulai daripada Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun lebih, kemudian Utsman 12 tahun, kemudian Ali 4 tahun, kemudian digenapkan dengan Hasan ibn Ali 6 bulan sekian hari. Maka di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah dia mengundurkan diri, pas 30 tahun. Persis seperti sabda Nabi. Karena setelah khilafah nubuwah sudah tidak ada lagi, yang ada apa? Mulkun wa rahmah, kerajaan yang ada. Sudah tidak ada lagi sistem kekhilafahan, jadi sistem mulkun wa rahmah, kerajaan. Dan raja pertamanya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu setelah Hasan mengundurkan diri, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah. Persis seperti sabda Rasul. Ketika Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain, kata Nabi, salah satu di antara cucuku ini, la'allallah an yusliha bainal fi'ataini minal muslimin. Boleh jadi satu di antara keduanya, entah Hasan entah Husain, kata Rasulullah, akan ada di antara cucunya yang mendamaikan dua kekuatan yang siap bertempur. Rupanya dimaksud sabda Rasul adalah Hasan ibnu Ali.
Dia tidak mau perang melawan Muawiyah karena takut banyak darah tertumpah, makanya diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ya. Lihat bagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali semuanya terjadi. Ya, karena yang diucapkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an merasakan bahwa dia mau dekat ajalnya, entah kenapa tiba-tiba Muawiyah ibn Abi Sufyan berwasiat kepada anaknya Yazid ibn Muawiyah untuk menjadi khalifah pengganti. Padahal Yazid bin Muawiyah tidak lebih baik dibandingkan Husain. Di sana masih ada Husain. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Umar. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Zubair. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Abbas. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Amr ibn As. Masih banyak orang-orang yang baik gitu, yang jauh lebih baik. Mereka semua para sahabat Rasul. Tapi kenapa kemudian Muawiyah memilih anaknya? Boleh jadi itu ijtihadiyah, karena mungkin waktu dipegang Muawiyah memang tidak ada konflik, kaum muslimin kan bersatu. Makanya tahun ketika Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Sudah tidak lagi permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang ada pelebaran kekuasaan sampai ke daratan Afrika. Sehingga mungkin melihat Muawiyah ini sudah tenang, nggak ada masalah. Nggak masalah lah, karena saya sudah siapkan anak saya jadi pemimpin, biar saya nobatkan dia menjadi pemimpin sepeninggal. Padahal di sana ada yang lebih baik. Harusnya kan Muawiyah buat Dewan Syura, biar Dewan Syura itu yang memilih kan. Tapi Muawiyah punya ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa Muawiyah memilih anaknya untuk menggantikannya? Kenapa tidak Husain saja? Atau Abdullah ibn Zubair, atau Abdullah ibn Abbas, atau Abdullah ibn Umar, atau Abdullah ibn Amr bin As dan yang lainnya gitu. Lah akhirnya kemudian sebelum wafatnya Muawiyah mengirim surat kepada seluruh daerah-daerah Islam untuk membaiat putranya Yazid. Awalnya tidak setuju, tapi karena dipaksa oleh Muawiyah, akhirnya semua kaum muslimin sepakat membaiat Yazid, kecuali dua orang, Husain ibnu Ali dan Abdullah ibn Zubair, tidak mau baiat. Dan ketika itu keduanya tinggal di Madinah. Lah karena Yazid ini orangnya muda, mungkin pengetahuan dalam kepemimpinan kurang luas. Tiba-tiba ketika ayahnya meninggal dunia, Muawiyah ini, dan dia berkuasa, dia kemudian memerintahkan Gubernur Madinah untuk memaksa Husain dan Abdullah ibn Zubair membaiat. Sebenarnya kalau tidak dipaksa, dibiarkan saja, toh juga mereka tidak akan mengganggu. Cuman mereka tidak setuju gitu saja kan. Tapi malah dipaksa untuk bayat. Akhirnya kaburlah Husain ibn Ali, tidak mau tinggal di Madinah. Abdullah ibn Zubair juga tidak mau tinggal di Madinah. Lari kemana? Lari ke Mekah, tinggal di Mekah. Lah kita tahu bahwa di seberang sana orang-orang Irak itu kan orang-orangnya Ali. Ya, ketika Ali berkuasa kan memang loyalisnya ada di Irak, gitu ya. Mendengar bahwa Husain tidak mau baiat, bahkan dipaksa lari ke Mekah. Lah akhirnya kemudian orang-orang Irak yang dari dulu ketika Muawiyah dibaiat dia tidak setuju, kemudian anaknya dibaiat makin tidak setuju, ditambah-tambah dengan Husain juga tidak baiat, makin kuat tidak setuju, jangan gitu ya. Di sini terjadi gerakan Syiah yang kedua dari arah Irak. Inilah gerakan Syiah yang kedua namanya. Tapi sekali lagi saya katakan ini gerakan politik. Mereka tidak setuju dengan Yazid dan mereka maunya Husain jadi pemimpin gitu. Hanya itu saja. Nggak ada nikah mut'ah, nggak ada, belum ada. Ini hanya murni gerakan-gerakan politik saja. Ya. Akhirnya kemudian orang-orang Irak ini ketika mendengar bahwa Husain tidak mau baiat, malah lari ke Mekah. Maka orang-orang Irak entah kenapa kemudian mereka mengirim surat sebanyak 500 surat. Ngirim surat zaman dulu, bukan ngirim surat kayak sekarang. Klik di WA, 1 detik dah sampai di Jakarta.
Ngirim surat, jangankan zamannya Husain, zaman kita dulu belum ada handphone, ya, ngirim surat ke kantor pos itu, kadang balik lagi suratnya tuh, balasannya surat sendiri, alamatnya nggak jelas. Ya. Jadi ngirim apa lagi? Zaman itu ngirim surat semana kan begitu. Jadi satu surat itu berharga karena sulit itu ngirim satu saja. Ini 500 surat menunjukkan kesungguhan orang-orang Irak yang isi suratnya itu meminta agar Husain datang aja ke Husain ke Irak bahasanya. Biar kami orang-orang Irak yang membaiatmu dan kita keluar dari baiat Yazid. Kepancing pula Husain ini. Karena banyaknya memang kayaknya serius, 500 surat, bukan main-main gitu ya. Tetapi Husain akhirnya ingin memastikan dulu, dikirimlah Muslim bin Aqil. Wahai Muslim, anak pamannya, berangkat ke Irak sana. Betul nggak orang-orang Irak, orang-orang Kufah itu membaiat aku? Berangkatlah Muslim bin Aqil. Sampai di Irak, betul-betul dibaiat 18.000 berbaiat kepada Husain lewat tangannya Muslim bin Aqil. Berarti ini betul-betul orang Irak ini memang mau keluar dari pemerintahan Yazid kan? Maka Yazid bin Muawiyah mendengar gersak-gersuk orang-orang Irak ini sudah buat ulah kan? Akhirnya dari Basrah, yang ketika itu gubernurnya dipimpin oleh Ubaidillah ibn Ziyad, dipindah menjadi gubernur Irak. Untuk apa? Gubernur Kufah, untuk mengawasi gerakan-gerakan ini. Siapa dalangnya, siapa orangnya, awasi mereka. Itu perintahnya Yazid bin Muawiyah. Maka dioper dari Basrah ke Kufah, jadi gubernur Kufah Ubaidillah ibn Ziyad ini. Akhirnya kemudian cerdas Ubaidillah ibn Ziyad ini, karena orang-orang Irak itu hubud dunia, orang-orang Kufah itu suka dunia. Akhirnya dihasut untuk membatalkan baiat mereka kepada Husain dengan ditawari banyak duit. Ya. Tengok duit, luntur juga baiatnya. Akhirnya kemudian ditinggallah Muslim bin Aqil satu menarik baiatnya, sehingga tidak ada orang yang mengikuti Muslim bin Aqil. Itulah kesempatan Ubaidillah, dibunuhlah Muslim bin Aqil. Sebelum dia bunuh, Muslim bin Aqil sempat mengirim surat kepada Husain agar jangan datang ke Kufah sebenarnya. Karena orang-orang Kufah itu kaumun ghudur, umat yang suka berkhianat, gak usah datang. Cuma sekali lagi mengantarkan surat ke Husain ini bukan perkara mudah, apalagi Husain sudah dalam perjalanan. Rupanya Husain ibn Ali sampailah kemudian di Kufah. Sana. Di satu negeri namanya Karbala, dan Ubaidah ibn Ziyad melakukan perbuatan yang sangat sadis, mengepung tentara Husain yang jumlahnya hanya 100. Tentara dia mempasukan 5.000 orang, 100 orang ini tuh keluarganya, istrinya, anaknya, tentaranya paling banyak orang saja. Ini yang ngepung 5.000 orang tentara semua. Ya habislah, dibantai di situ sampai terjadilah pembunuhan kepada Husain, dipenggal kepalanya. Dan panjanglah ceritanya kalau pembunuhan Husain, karena kita fokus di sejarah Syiah. Jadi gerakan Syiah inilah gerakan kedua. Gerakan kedua muncul di Irak. Mereka kemudian melepas baiat kepada Yazid, malah kemudian diberikan kepada Husain. Tapi belakangan kemudian mereka pun tidak berbaiat kepada Husain juga. Gitu loh ya. Itulah orang-orang Irak itu kaumun ghudur. Ngepung itu sebagiannya adalah orang yang ngirim surat. Gitu baik. Jadi Husain mengatakan, kamu kan yang ngirim surat, ngapain kamu ikut ngepung saya, katanya. Jadi itulah pengkhianatannya. Jadi setelah terbunuhnya Husain, orang-orang yang tidak terlibat dalam penyerangan Husain itu, mereka menyesal. Karena gara-gara mereka lah Husain terbunuh. Coba kalau mereka tidak ngirim surat, Husain tidak datang ke Irak kan gitu ya, Husain tidak akan terbunuh. Jadi mereka bersalah. Yang nanti orang-orang yang bersalah ini membuat gerakan yang disebut dengan gerakan Tawabin. Pasukan disebut Jaisu Tawabin. Tentara-tentara yang bertobat, maksudnya ingin bertobat, menebus kesalahannya karena kematian Husain. Itu tentara yang disebut Jaisu Tawabin nanti.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian Husain meninggal, Yazid terus berkuasa, tapi Yazid pun tidak lama berkuasanya, hanya 4 tahun saja. Dan dia mati muda, belum sampai 40 tahun sudah meninggal Yazid itu karena sakit. Ya. Lah Yazid ini punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah ibnu Yazid ibnu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang dulu tuh gitu, kakek sama cucu sama-sama namanya. Nama anaknya Yazid Muawiyah. Muawiyah ini orang soleh. Orang soleh dia. Dia tidak berhajat kepada kekuasaan. Jadi yang dikehendaki Yazid itu maksudnya kekuasaan jatuh kepada Muawiyah. Anaknya pula tak mau. Karena dia seorang thalabul ilmi, dia orang soleh, dia tidak cinta dengan kekuasaan. Jadi ketika Yazid meninggal, dia malah kemudian ngomong di hadapan kaum muslimin, "Falyakhtaru ma syi'tum." Terserah kalian, pilih siapa yang akan menjadi pemimpin kalian, saya nggak mau, katanya. Oh, kacau lah negara, nggak ada pemimpin. Pemimpin yang mundurkan diri, apa nggak kacau? Di semua daerah kacau. Lah ketika terjadi kekacauan karena Muawiyah tidak mau jadi pemimpin, mundurin diri kan itu. Dari kota Madinah muncul Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Ketika Muawiyah mundur, di sana pula maju. Kan? Ketika Abdullah ibn Zubair dari kota Madinah menghabarkan bahwa baiat saya yang akan memimpin kaum muslimin dari mana-mana negeri berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair. Makanya kalau kita melihat tarjamah Abdullah ibn Zubair, baik yang dikatakan Imam Zahabi atau imam-imam yang lainnya, makanya beliau sering dikatakan Amirul Mukminin. Ya, karena sah banyak kaum muslimin berbaiat ketika itu. Beralih jadi pendukungnya Abdullah ibn Zubair. Berbaiat semua. Kecuali orang Syam tidak mau baiat. Siapa? Marwan ibn Hakam. Tidak mau baiat dia. Ya. Marwan nggak mau baiat, tetap dia di Syam. Sebenarnya Marwan mau baiat, cuman dipengaruhi oleh siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini yang tadi yang membunuh Husain itu. Dapat pengaruh, tidak usah ngapain baiat. Bagus kau jadi pemimpin di sini saja, katanya. Makanya akhirnya dia tidak membaiat. Akhirnya Ubaidillah ibn Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah selama 7 tahun. Sini banyak peristiwa kan, termasuk salah satunya Abdullah ibn Zubair sempat meratakan Ka'bah, membongkar Ka'bah, diratakan, diganti bangunan dengan bangunan baru, disesuaikan dengan bangunan Ibrahim, pintunya 2 di bawah tanah dan Hijr Ismail masuk. Tapi kemudian dirubah di zaman Abdul Malik ibn Marwan, dirobohkan lagi, dibentuk lagi kayak Quraisy, gitu ya. Jadi kembali setelah kemudian Abdullah ibn Zubair berkuasa selama 7 tahun, maka kemudian dari arah Irak, ini cerita tempat lain Irak, ini kan sedang kekosongan kekuasaan di Irak. Karena kan Muawiyah mengundurkan diri, tak mau jadi pemimpin. Abdullah ibn Zubair pun belum memproklamirkan, terjadi fawdha bahasa Arabnya ya, kekacauan di mana-mana. Dijadikan kesempatan oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah ngirim surat kepada Husain tapi tidak terlibat dalam pembunuhan Husain, mengelompok mereka di Irak. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah, mengelompok mereka, ingin balas dendam. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain bantai, termasuk juga Ubaidillah ibn Ziyad yang ketika itu menjadi gubernur Irak, dikepung istananya, dibunuh. Maka mereka kemudian mengatasnamakan diri sebagai Jaisut Tawabin, tentara-tentara yang tobat, katanya. Maksudnya tobat karena merasa bersalah gara-gara mereka Husain terbunuh di Karbala. Makanya gerakan disebut gerakan Tawabin. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah. Tapi sekali lagi ini gerakan politik kan, belum ada menyelisih akidah Ahlussunnah, nggak ada, belum ada. Belum ada yang menyelisih akidah Ahlussunnah, belum ada. Ini murni gerakan politik. Saya suka dengan Husain, tak suka dengan Yazid, itu saja. Ya. Loyal kepada ahli bait dan tidak suka dengan Bani Umayyah. Jadi belum ada penyimpangan akidah ya, yang mengatakan imam orang Syiah itu tahu yang gaib, bahkan tahu matinya kapan. Bahkan kalau di YouTube antum lihat tuh, sampai orang Syiah menganggap saking hulunya kepada Ali radhiyallahu an, mengatakan Fatimah itu zaujatullah, katanya. Saya lihat di YouTube, orang Syiah mengatakan apa? Fatimah itu istri Allah, katanya. Nasrani saja nggak mengucapkan kalimat ini.
Orang Nasrani itu paling ibnullah, anak Allah, kan itu. Ini istri Allah. Apa enggak sesat daripada Nasrani? Kecuali Syiah ini aneh-aneh. Di masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ini gerakan ketiga. Munculnya gerakan Syiah masih dalam koridor gerakan politik. Firqatun siyasiyah 100%. Ya, cuman kesalahan mereka yaitu pemberontak, tidak setuju dengan ini, setuju dengan ini, melakukan pemberontakan itu saja. Tapi belum banyak akidah-akidah menyimpang. Kemudian kok bisa muncul akidah-akidah yang menyimpang, yang kemudian akhirnya Syiah dikeluarkan dari ahli sunnah. Karena secara umum definisi ahli sunnah itu sesuatu yang bukan Syiah dialah ahli sunnah. Itu takrif umum namanya. Definisi umum itu dari ujung ke ujung itu, kalau disebut ahli sunnah, kelompok yang bukan Syiah. Nah, itulah ahli sunnah. Pokoknya yang bukan Syiah semua ahli sunnah. Lah, kenapa sampai muncul penyimpangan? Muncul penyimpangan itu jauh-jauh setelah Daulah Umayyah belum ada, Daulah Abbasiyah belum ada. Baru belakangan-belakangan muncullah orang-orang namanya Ali ibn Ibrahim al-Qumi, kemudian Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, kemudian Tusi Muhammad Hasan at-Tusi, kemudian Ibnu Bawabeh dan yang lainnya. Itu orang-orang asing, bukan orang Arab tuh. Ya. Mereka lah yang kemudian mulai mengelompokkan Syiah dalam bentuk firqatun aqdiyah, dalam bentuk firqah yang punya akidah sendiri. Mereka mengarang-arang kitab yang menjadi rujukan orang-orang Syiah hari ini. Ya, Ali ibn Ibrahim al-Qumi, kitabnya ma'ruf, kitab al-Qumi itu. Kemudian Muhammad ibn Yaqub at-Tusi, ya, sampai terakhir ya Khomeini lah kan begitu. Garang kitab kan itu. Jadi rujukan. Jadi menyimpangnya Syiah, gerakan berubah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah sesat itu belakangan, jauh-jauh hari itu. Jauh-jauh hari. Sudah lewatlah Daulah Umayyah Abbasiyah, sudah nggak ada lagi. Baru muncul orang-orang asing, kemudian mengeruhkan suasana, akhirnya memasukkan akidah-akidah sesat. Jadilah Syiah menjadi firqah aqdiyah. Kelompok yang memang betul-betul bergerak untuk menyebarkan akidah sesatnya sampai hari ini, menyebar di mana-mana. Ya, bahkan ketika revolusi Iran, ketika Khomeini kemudian menjadi presidennya, itulah gencar-gencarnya orang Syiah menyebarkan paham Syiah ke seantero dunia sampai ke negeri kita Indonesia. Banyak buku-buku Syiah diterjemahkan ketika revolusi Iran. Makanya wajar kemudian berkembang biaklah Syiah di negeri kita ini. Dan ingat bahwa perselisihan ahli sunnah dengan Syiah bukan seperti perselisihan Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Enggak, bukan. Itu pemikiran jahil. Sebagaimana ada tokoh Syiah yang sudah meninggal, membuat satu lembaga yang dinamai SUSI. Bukan pesawat ya, SUSI. Sunni Syiah. Jadi disingkat lembaganya SUSI. Maunya itu mengawinkan antara Syiah dengan Sunnah. Ya tidak bisa. Perselisihannya bukan perselisihan antar madhab. Ya. Ini perselisihan akidah. Bahkan perselisihan orang-orang Syiah dengan ahli Sunnah sampai ke tingkat takfir. Akidah-akidah orang Syiah itu sampai kepada kekufuran loh akidah orang Syiah itu. Seperti umpamanya di antara mereka, imam mereka disangka bisa mengetahui yang gaib. Ini kan tingkat kufur, kayak dukun saja jadinya kan. Kemudian juga Khomeini sampai mengatakan, siapa yang tidak mengakui kemaksuman 12 imam dari Ali sampai kepada Muhammad Hasan Ash'ari, kafir dia katanya. Berarti kalau menurut kata-kata Khomeini, ketika dia mengatakan seperti itu, berarti kita ini kafir menurut orang Syiah, karena kita tidak mengakui 12 imam orang-orang Syiah kan begitu. Konsekuensinya perkataan Khomeini mengkafirkan kita. Jadi manhajnya orang Syiah itu kurang lebih dengan Khawarij, sama-sama takfiri, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Dan ahli sunnah alhamdulillah berlepas diri, tidak Syiah, tidak juga Khawarij. Ahli sunnah mu'tadil, ya, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah moderat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran kecil tentang munculnya sejarah Syiah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah. Baik.
Sedikit kita akan membahas tentang beberapa keyakinan orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ini memang bahaya ikhwan keyakinan. Yang pertama, ya'taqidu Syi'atu anna Aliyan radhiyallahu anhu imamun ma'sum. Mereka orang Syiah menganggap bahwa Ali itu adalah imam maksum. Maksum itu artinya ucapan dan perbuatannya sama dengan ucapan dan perbuatan Nabi. Bisa jadi dalil. Karena dari sila perbedaan definisi hadis ahli sunnah dengan definisi hadis ahli Syiah. Ya. Kalau definisi hadis ahli sunnah itu apa yang bersumber dari Nabi, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari penetapan Rasul, itulah hadis menurut kita. Tapi mereka mengatakan apa yang muncul dari ucapan, perbuatan, penetapan 12 imam dan Quran kita, tapi dalam kitab-kitab ulamanya mereka menganggap bahwa mereka punya Quran sendiri yang disebut Mushaf Fatimah, kan begitu, yang tebalnya dibuat dari Al-Quran dan hurufnya tidak ada yang dalam Quran gitu. Tak tahu pakai huruf apa. Ya. Tapi sampai hari ini tidak bisa dihadirkan itu. Mushaf Fatimah yang 3 kali lebih tebal di Quran itu. Mana tuh Mushaf Fatimah itu? Tak muncul-muncul. Tetap saja sampai hari ini orang Iran juga pakai masih Quran kita kan. Cuman kemudian mereka disimpangkan 88 makna-makna. Ya. Baik, jadi orang Syiah menganggap Ali itu maksum. Seperti maksumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bisa datang ke Masjid dan berdoa kepada Rasul itu sambil mencela Abu Bakar dan Umar, masalahnya kuburannya di situ. Habis berdoa kepada Nabi bersalawat, habis itu dicaci maki itu Abu Bakar dan Umar, karena menurut keyakinan mereka Abu Bakar kafir, Umar kafir. Jika mereka cari Ali maksum, pertanyaannya wahai Syiah, saya tanya nih, kalau memang Ali maksum, Abu Bakar, Umar kafir, kenapa satu putri Ali radhiyallahu anhu namanya Ummu Kulsum, Ali putri namanya Ummu Kulsum, dinikahkan oleh Ali dengan siapa? Dengan Umar. Salah satu putri Ali itu menikah dengan Umar, yang dikafirkan oleh orang Syiah. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin seorang maksum menikahkan putrinya dengan orang kafir? Cuman ceritanya. Ya. Imma kalian mengatakan Ali maksum sehingga menikahkan dengan Umar, tidak kafir, bahwa Ali menikahkan putrinya dengan dia, selesai urusan. Maka malam ini kita akan fokuskan membantah beberapa syubhat yang sering didengung-dengungkan mereka tentang kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu, di mana setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya Ali radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan pula Umar ataupun Utsman. Kemudian berlanjut kepada pemahaman munculnya keturunan Ali yang kemudian disematkan sebagai imam-imam maksum atau dikenal dengan Imam 12, yang diakhiri dengan Muhammad Hasan Al-Ash'ari yang konon katanya masih sembunyi di sebuah gua Sirdab Irak dan akan menjadi Mahdi di akhir zaman. Dan banyak lagi syubhat-syubhat mereka, terutama celaan mereka kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih parah, mereka sampai ke taraf menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Apa saja syubhatnya dan kita akan bantah satu persatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian antum pernah membaca satu kisah atau mendengar kisah Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah ini ma'ruf kisah dalam sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sedang dimandikan setelah wafat beliau, di antaranya yang mandikan adalah Ali, kemudian Zubair, kemudian Fadl, Sakran, dan beberapa kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rupanya di tempat lain orang-orang Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di mana mereka sedang merencanakan untuk mengangkat Sa'd bin Ubadah menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka bahwa lana amir wa lahum amir. Kita orang-orang Ansar punya pemimpin dan mereka orang-orang Muhajirin juga punya pemimpin. Karena Sa'd bin Ubadah itu kan pemimpin dari suku Khazraj, dan suku Khazraj itu mayoritas orang-orang Ansar dibandingkan Aus. Makanya mereka memilih Sa'd bin Ubadah. Tetapi ada seorang Ansar yang kurang setuju dengan pertemuan itu karena tidak dihadiri orang-orang Muhajirin. Harusnya kalau mau menjadi khalifah kaum muslimin bukan rapat sendirian, tetapi melibatkan bukan hanya orang Ansar tetapi juga orang-orang Muhajir. Akhirnya kemudian seorang Ansar ini, saya lupa namanya, kemudian melapor kepada Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu Umar, Abu Bakar dan yang lainnya memang sedang menunggu pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cukup lama memandikan Rasul itu sebab mereka tidak pernah tahu bagaimana cara memandikan seorang Nabi. Lain dengan Bani Israel, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Mereka itu banyak diutus Nabi. Satu Nabi meninggal, datang Nabi yang lain. Nabi yang lain meninggal, datang lagi Nabi yang lain. Tetapi bagi bangsa Arab itu tidak pernah mereka menghadapi kematian seorang Nabi. Itulah satu-satunya Nabi, dan tidak ada Nabi setelahnya. Sehingga terjadi perselisihan. Bagaimana cara memandikan seorang Nabi, apakah harus dibuka bajunya atau tidak, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara menyolatkannya, bagaimana cara menguburkannya, di mana dia dikuburkannya. Jadi banyak perselisihan yang bagi mereka itu persoalan baru, sehingga lama akhirnya proses kemudian fardu kifayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika sampai berita perkumpulan orang-orang Ansar ini, akhirnya Umar pun tidak tahan, akhirnya ngomong dengan Abu Bakar agar menghentikan mereka. Sebab kalau dihentikan, sempat mereka membaiat Sa'd ibn Ubadah. Sementara orang-orang Muhajirin tidak tahu, akan jadi fitnah. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membawa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi hanya 3 orang saja. Umar, Abu Bakar, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendatangi ke Saqifah Bani Sa'idah. Di situ sudah berkumpul orang-orang Ansar. Umar ini sudah menyiapkan kata-kata. Jadi sepanjang jalan Umar itu sudah menyediakan materi yang kelak akan dibicarakan di hadapan orang-orang Ansar. Tetapi kemudian setelah sampai dan mereka mendapati pembesar-pembesar Ansar sedang kumpul, di situ juga ada Sa'd bin Ubadah yang orang-orang Ansar hendak memilih sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Umar itu sudah berbicara, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Uskut ya Umar, diam." Maka Umar seketika diam. Padahal Umar itu tidak bisa, dia kalau bicara dia tidak bisa dihentikan. Tapi karena yang bicara Abu Bakar, Umar pun terdiam. Kenapa? Karena dahulu semasa Rasul hidup, Umar ini pernah berkonflik dengan Abu Bakar. Jadi suatu ketika ini Abu Bakar dengan Umar ini berselisih paham, dan Abu Bakar itu ada sedikit keras orangnya, ya. Sehingga kemudian kata-katanya menyinggung Umar. Tetapi walaupun demikian Abu Bakar cepat mencabut kata-katanya dan minta maaf kepada Umar. Tapi Umar tidak memaafkannya. Abu Bakar terus meminta maaf, Umar tidak memaafkan. Akhirnya Abu Bakar pergi menghadap Nabi SAW. Kemudian menceritakan perselisihannya dan mengatakan, aku sudah minta maaf kepada Umar ya Rasul, tapi Umar tidak memaafkan.
Maka Rasul mengatakan, ghafarallahu ya Aba Bakrin, ghafarallahu ya Aba Bakrin, ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Semoga Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau, semoga Allah mengampuni engkau. Sehingga Abu Bakar pun kemudian agak tenang sedikit. Nah, Umar radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia menyesal, kenapa tidak memaafkan Abu Bakar. Akhirnya dia keluar rumah lagi, langsung menuju rumah Abu Bakar. Rupanya tidak ada. Dan Umar tahu kalau tidak di rumah, pasti di rumah Nabi. Maka Umar pun kemudian ke rumah Nabi. Rupanya betul ada Abu Bakar di situ. Nah, Umar radhiyallahu anhu langsung melihat wajah marahnya Nabi. Nabi marah kepada Umar radhiyallahu anhu, kenapa dia tidak memaafkan Abu Bakar? Sehingga kemudian Abu Bakar berusaha untuk menenangkan Rasul, jangan marah kepada Umar. Sampai mengatakan, inni kuntu azlam ya Rasul, inni kuntu azlam ya Rasul. Rasul, saya yang salah, saya yang sudah menzalimi Umar, saya yang salah. Tapi Rasul tidak menatap wajah Abu Bakar, justru menatap Umar radhiyallahu anhu. Kemudian menjelaskan kepada Umar siapa Abu Bakar di sisi dia. Kata Nabi SAW, ya Umar, dulu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, dan engkau mendustakannya kecuali Abu Bakar. Dan tidak ada manusia yang menghabiskan kekayaannya untuk perjuangan dakwahku kecuali Abu Bakar. Halla taraktumuni sahibi. Kata Nabi SAW seolah-olah mengatakan, tidak boleh ada orang yang bicara buruk dan kasar kepada Abu Bakar. Sejak itulah maka Abu Bakar tidak ada yang berani menyakiti dia, baik Umar atau semua sahabat. Semenjak Nabi SAW menjelaskan kedudukan Abu Bakar di hadapan Umar, sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti orang. Tidak Umar, tidak yang lain. Makanya ketika di Saqifah Bani Sa'idah, Rasul mengatakan, uskut ya Umar, Umar langsung dia tidak berani membantah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan kepada orang-orang Ansar bahwa nahnu al-umara wa antumul wuzar. Kami yang menjadi pemimpin, bukan kalian. Kalian itu menteri. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu? Bukan tanpa dalil, karena Nabi SAW bersabda bahwa al-imamatu min Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Kemudian Abu Bakar menjelaskan dalil-dalilnya, baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW, sampai kemudian orang-orang Ansar pun terdiam dan memahami. Itulah bedanya kalau ada konflik di antara para sahabat, kalau sudah dibacakan ayat dan hadis selesai. Beda dengan kita, ya, ayat banyak, hadis banyak, tetap saja masalah, ya. Mereka langsung paham, sehingga mereka tidak lagi membuat perkumpulan. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian harus membaiat seseorang, nih di samping kanan saya ada Umar, di samping kiri saya ada Abu Ubaidah, silakan baiat keduanya. Keduanya sudah direkomendasikan Nabi SAW adalah orang-orang baik. Tetapi kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Abu Bakrin, seandainya kau penggal kepala, itu lebih baik dibandingkan aku menjadi khalifah dan rakyatku ada orang namanya Abu Bakar. Akhirnya Umar kemudian mengambil tangan Abu Bakar, dialah yang pertama kali membaiat, kemudian disusul oleh Abu Ubaidah, disusul oleh orang-orang Ansar yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Tapi ini disebut baiatul khas namanya, baiat khusus, karena hanya segelintir orang saja, belum baiat umum di masjid. Tapi dari situ kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu resmi dibaiat menjadi khalifah. Kemudian setelah kejadian itu baru Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkan baiatnya di Masjid Nabawi. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari baiat mereka kepada Abu Bakar. Semua berbaiat. Lalu apa peristiwa ini? Karena Nabi SAW kan meninggal di hari Senin. Rasul itu meninggal di hari Senin. Kemudian dikebumikan di hari Rabu. Jadi 3 hari jasad Nabi SAW tidak dikebumikan karena banyak soalan tadi. Persoalan itu muncul. Persoalan orang Ansar mau naikkan Sa'd bin Ubadah kan itu.
Belum lagi persoalan jasadnya Rasul harus dikubur di mana. Orang-orang muhajirin minta dikubur di Mekah, orang-orang Ansar minta dikubur di Madinah. Banyak persoalan sehingga kemudian menjadikan jasad Rasul tidak cepat dikebumikan. Baru hari Rabunya sudah mendapatkan solusi, baru dikuburkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun karena Abu Bakar Siddiq pernah mendengar sabda Rasul, setiap Nabi meninggal dikubur di tempat dia meninggal. Lah karena meninggalnya di kamar Aisyah, di situlah digalikan kuburannya. Di sini ada polemik kata orang-orang Syiah itu. Mereka mengatakan bahwa ketika pembaiatan manusia kepada Abu Bakar, Ali tidak berbaiat. Mereka mengatakan seperti itu. Ali tidak berbaiat karena merasa bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa Ali tidak berbaiat? Karena Ali tahu bahwa yang menjadi khalifah harusnya dia, bukan Abu Bakar, bukan pula setelahnya Umar, bukan pula setelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian muncul dari pemahaman-pemahaman orang Syiah itu bahwa Abu Bakar, Umar dan juga Utsman merebut kekuasaan Ali. Bahkan sampai berani mengkafirkan dua manusia terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan apabila mereka menziarahi kubur Nabi, maka setelah mereka mengucapkan salam kepada Rasul, mereka pun melaknat kedua sahabat ini. Begitulah orang Syiah Rafidhah. Baik, kita katakan ketika meninggalnya Nabi SAW, Allah takdirkan Fatimah meninggal. Fatimah sakit parah. Kalau takdirkan Fatimah sakit parah, sehingga Ali radhiyallahu anhu harus merawat Fatimah. Terkadang Ali itu hanya ke masjid sholat, habis sholat itu tidak sempat berbincang dengan sahabat yang langsung pulang, karena harus merawat istrinya. Ali harus merawat istrinya. Ini teladan kepada seorang suami ya. Jadi kalau istri sakit harus dirawat gitu ya. Jadi kemudian tidak sempat kemudian Ali radhiyallahu anhu itu untuk berkumpul bersama kaum muslimin saat pembaiatan Abu Bakar itu, karena sibuk merawat Fatimah. Karena Fatimah itu katakan 4 bulan setelah meninggalnya Rasul, baru kemudian Fatimah meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan, pokoknya tidak lebih dari 6 bulan. Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi SAW. Baru setelah kemudian Fatimah dikebumikan, barulah kemudian Ali radhiyallahu anhu keluar. Sehingga ada beberapa para sahabat yang kemudian rasanya tidak suka dengan Ali. Kenapa dia tidak hadir saat pembaiatan itu? Sehingga kemudian Ali radhiyallahu anhu ingin menghilangkan keraguan para sahabat. Takutnya ada suudzon di hati-hati mereka. Makanya Ali berniat untuk mengiklankan baiatnya supaya manusia tahu bahwa dia juga berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan akhirnya berbaiat. Ini juga satu pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, Ali itu sudah baiat kepada Abu Bakar sebelum manusia berbaiat. Jadi baiat dulu, kemudian merawat Fatimah. Kemudian setelah Fatimah wafat, dia baiat lagi di hadapan manusia supaya menghilangkan suudzon. Jadi Ali radhiyallahu anhu betul-betul berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak membenci Abu Bakar, Abu Bakar pun tidak membenci Ali. Buktinya ketika Ali menjadi khalifah, di Kufah sana, Ali suka memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan kalian bandingkan aku dengan Abu Bakar, kata Ali. Jangan bandingkan aku dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena posisi Ali dengan Abu Bakar sendiri secara usia itu jauh sekali. Ali itu dikategorikan sighar sahabat, sahabat kecil. Kalau Abu Bakar itu kibar sahabat, sahabat senior. Karena usia antara Ali dengan Abu Bakar itu terpaut 30 tahun. Jadi masih muda sekali ketika Nabi meninggal kan itu. Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali mewakafkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi SAW, dan semua orang tahu fadilah Abu Bakar di hadapan Rasul. Makanya Ali radhiyallahu anhu tidak pernah mencela Abu Bakar sama sekali. Saat ketika menjadi khalifah pun ditanya, siapa yang paling berani wahai Ali? Orang-orang ini mengatakan, siapa asya'un nas menurut kamu wahai Ali? Disangkanya Ali akan mengatakan diri, tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan Abu Bakar.
kemudian menceritakan bagaimana di permulaan Islam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hampir dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, datang Abu Bakar kemudian mengatakan, ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang hanya mengucapkan Rabb aku Allah? Dari situ mereka pun memukuli Abu Bakar sampai pingsan. Kata Ali, tidak ada orang yang lebih berani dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Jadi tidak benar kalau seandainya kemudian kisah Thaqifah Bani Sa'idah ini dijadikan syubhat oleh orang-orang Syiah sebagai kisah tentang ketidakbaiatannya Ali kepada Abu Bakar, menunjukkan bahwa Ali tahu bahwa dia harusnya jadi khilafah, bukan Abu Bakar. Tapi ini juga bisa dibantah, kenapa setelah Abu Bakar meninggal, kenapa pula Umar jadi khalifah? Kenapa dia tidak ngomong kepada kaum muslimin, oke lah Abu Bakar jadi khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, kenapa dia tidak mengiklankan jadi khalifah? Kenapa pula jadi Utsman ibn Affan, Umar jadi khalifah kan? Kalau mereka mengatakan taqiyah karena takut dengan Umar sehingga Ali taqiyah, kalau Syiah kan sedikit-sedikit taqiyah, pura-pura gitu. Oke lah, setelah kemudian Umar meninggal, Umar radhiyallahu anhu menjadikan Ali sebagai Ashabus Syura. Ashabus Syura, ya. Ashabus Syura itu artinya 6 orang yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu dari 10 yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asyaratu al-mubassiruna bil jannah. Jadi kata Umar, kalian berenam berkumpul, rapatlah kalian. Terserah kalian memilih siapa yang menjadi khalifah, karena semua kalian layak jadi khalifah, kata Umar. Akhirnya kemudian suara terpecah menjadi 2 kelompok kan? Ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali. Rupanya manusia pun memilih Utsman kan? Ketika Ali masuk kepada Ashabus Syura, menunjukkan bahwa Ali itu mengakui kekhilafan Umar. Sebab kalau seandainya dia tidak mengakui kekhilafan Umar, Abu Bakar, ngapain dia masuk pada Ashabus Syura di situ? Jadi sebenarnya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tentang kisah Thaqifah Bani Sa'idah tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak baik dari jauh ataupun dekat tentang kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha meminta waris kepada Abu Bakar. Jadi sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam sebuah riwayat. Kita ambil riwayat Bukhari ataupun Muslim. Ya. Saya baca teksnya dulu. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu, bahwa dia menghabarkan sesuatu, anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah, kata Aisyah, itu mengutus seseorang kepada Abu Bakar setelah menjadi khalifah, menuntut warisan bapaknya Nabi. Ya, menuntut warisan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasul setelah wafatnya Nabi. Mimma afa Allahu alaihi bil Madinati wa fadaka wa ma baqiya min khumusi al Khaybah. Dijelaskan di situ apa saja warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut Fatimah itu warisan Nabi untuk anak-anaknya. Ia meminta kepadanya warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah fai yang Allah berikan kepada Rasul di Madinah, kemudian tanah yang ada di Fadak, dan apa yang tersisa dari 1/5 Khaybah, karena bagian Rasul kan khumus, ya 1/5-nya. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan, faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna sadaqah.
innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mali wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai katakan kepada Fatimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan dari harta kami adalah sedekah. Jadi Abu Bakar menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Fatimah, Nabi bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan harta, semua harta kami sepeninggal kami semua jadi sedekah. Berarti tidak ada warisan, karena semua harta Nabi kalau Nabi meninggal menjadi sedekah, nggak ada warisan. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini, dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengubah sedikit dari sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kondisinya yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar tidak memberikan warisan karena tidak ada warisan. Jadi Fatimah dipahamkan oleh Abu Bakar, saya tidak akan memberikan tanah-tanah itu karena itu semua sudah disedekahkan oleh Nabi. Karena tidak ada seorang Nabi kalau meninggal kecuali hartanya diwariskan untuk sedekah, bukan untuk ahli warisnya. Jadi Abu Bakar berusaha menenangkan Fatimah. Akhirnya dijelaskan kemudian ada yang mengatakan kemudian Fatimah setelah itu tidak pernah meminta lagi sedekah. Kemudian datang ada yang mengatakan Fatimah itu, kata orang Syiah, dia tidak mau bicara dengan Abu Bakar sampai meninggal. Jadi Fatimah tidak mau bicara lagi, dan Abu Bakar juga tidak menemui Fatimah sampai akhirnya Fatimah sakit parah kemudian meninggal. Bahasa kitanya dongkol lah. Sehingga kemudian tentang masalah hadis ini sahih sebenarnya. Hadis tentang Fatimah meminta warisan kepada Abu Bakar itu sahih. Terdapat dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Jadi orang-orang ini mengatakan, orang Syiah ini ingin katakan dengan kisah ini, mereka mengatakan, lihat bagaimana zalimnya Abu Bakar kepada siapa? Keluarga Nabi, kepada keluarga Ali radhiyallahu anhu. Kenapa kemudian Abu Bakar mencegah harta warisan tidak diberikan kepada keluarga Nabi? Tidak lain karena hasadnya Abu Bakar kepada Ali. Bagaimana caranya Ali itu jangan menjadi khalifah? Makanya dipojokkan sama Abu Bakar Siddiq sampai harta warisan pun dicegah. Ikhwatu fillah, tuduhan-tuduhan seperti ini tentu adalah celaan. Tidak mungkin Abu Bakar punya akhlak seperti itu. Tidak mungkin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punya akhlak seburuk itu. Karena Abu Bakar itu dikenal dengan kebersihan hatinya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan keutamaan Abu Bakar di antara seluruh keimanan kaum muslimin setelahnya, kata Nabi SAW, kalau Abu Bakar nih keimanan ditimbang di satu neraca, kemudian keimanan semua kaum muslimin setelahnya diletakkan neraca yang lainnya, tentu keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berbeda dengan Umar. Kalau keimanan Umar ditimbang di satu neraca, kemudian keimanan seluruh kaum muslimin di satu neraca yang lain, maka keimanan seluruh kaum muslimin lebih berat dibandingkan keimanan Umar. Kenapa alasannya? Kata Nabi SAW, karena bima waqara fi qalbi, karena kejernihan hati yang hanya dimiliki Abu Bakar Siddiq saja. Hatinya jernih. Mustahil dia punya akhlak seperti itu. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang hukum faraid ya sedikit, hukum faraid. Ahli waris Nabi SAW kalau memang ada warisan,
Berarti jatuh ke 3 orang kan? Satu kepada Fatimah selaku anak perempuannya, karena anak perempuannya dan anak laki-lakinya meninggal sebelum Nabi meninggal. Berarti ahli waris anaknya cuma satu, Fatimah. Kemudian istri-istrinya, istri-istri Rasul banyak. Salah satunya Hafsah putri Umar, Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan yang lainnya. Kemudian pamannya Abbas, ini ahli waris Nabi kalau memang Rasul memberikan warisan. Tapi kan tidak ada warisan. Oke lah ada warisan, berarti yang berhak mendapatkan warisan 3 orang. Berarti hitung-hitungan faraid, berarti Fatimah mendapatkan separuh. Kemudian istri-istrinya mendapatkan 1/8, berarti Abbas itu asobahnya. Artinya kalau Fatimah radhiyallahu an kemudian setelah itu menuntut warisan kepada Nabi SAW, dan Abu Bakar sudah menjelaskannya bahwa tidak ada warisan bagi anak-anak Nabi karena semua harta Nabi disedekahkan. Kenapa yang menuntut hanya Fatimah saja? Kan istri-istrinya banyak. Kan istri-istrinya juga dapat 1/8 kan? Dari harta Nabi SAW kalau dia mewarisi harta. Kemudian Abbas pamannya juga dapat. Bahkan Abbas itu kalau dihitung-hitung bagian dia dengan bagian Fatimah sama karena dia asobah. Artinya bahwa ketika Fatimah dijelaskan oleh Abu Bakar, samina wa ata'na, Fatimah tidak membantah. Karena mungkin boleh jadi Fatimah belum paham soal itu, belum sampai hadis ini kepada beliau, atau boleh jadi disangkanya ada harta warisan. Ternyata setelah mendengar Abu Bakar mengatakan seperti itu, dia paham, dia tidak menuntut lagi. Baik, setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar itu juga dapat hak kan? Maksudnya dari putrinya Aisyah kan? Aisyah kan istrinya juga. Kenapa dia tidak dapat? Kemudian Umar, ketika Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Umar dapat dari 2 arah. Pertama dari putrinya Hafsah. Dari putrinya Hafsah. Yang kedua dari istrinya. Siapa istrinya? Istri Umar, putri Ali, Ummu Kulthum. Ali itu punya anak putri, saudari daripada Hasan dan Husain, dinikahi Umar bin Khattab. Sementara ketika Fatimah meninggal, otomatis kan putrinya dapat kan begitu. Tapi Umar juga tidak kemudian mencari hak waris untuk putrinya Hafsah ataupun untuk istrinya. Baik, mungkin Ali radhiyallahu an taqiyah, takut dengan Umar. Dan tidak mungkin Ali radhiyallahu penakut. Ali itu pemberani. Anggap saja mereka, kita katakan seperti ucapan mereka taqiyah Ali itu. Lah ketika kemudian Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, kemudian Utsman juga meninggal, Ali jadi khalifah. Ali jadi khalifah. Kenapa Ali radhiyallahu an kemudian tidak menuntut warisan istrinya kan gitu? Dengan khumusnya Khaybar atau fadaknya gitu ya. Kenapa? Sampai ketika Ali meninggal pun Hasan tidak menuntut warisan. Kemudian meninggal juga Husain tidak menuntut warisan. Sampai kepada Daulah Abbasiyah pun tidak ada cerita menuntut warisan. Berarti dari sini kita katakan bahwa ini kan karang-karangannya orang Syiah saja. Allah kemudian Abu Bakar mendolimi Fatimah dan juga Ahlul Bait. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian mereka mulai mengambil dalil dari Quran. Contoh umpamanya ucapan dari Nabi Allah Zakaria dalam Al-Quran itu apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Apa kata Nabi Allah Zakaria? Yarithuni, telah mewarisi untukku, dan yang mewarisi adalah keluarga Ya'qub. Mereka mengatakan, lihat Nabi juga dapat warisan di sini. Ya, artinya Ya'qub Zakaria mewarisi keluarga Ya'qub. Berarti Nabi itu juga punya harta waris, tidak semua disedekahkan katanya. Karena Zakaria mengatakan seperti itu dalam Al-Quran, bahwa dia mendapatkan warisan dari keluarga Ya'qub. Kita katakan bahwa warisan di sini bukan harta, tapi warisan di sinilah kenabian, bukan harta. Yang kedua, nggak ketemu Nabi Zakaria dengan Nabi Ya'qub. Zakaria di mana, Ya'qub di mana? Zakaria ini nabi-nabi akhir Bani Israel. Dia nabi yang paling akhir. Dia, Zakaria, Yahya, Isa itu paling akhirnya nabi-nabi Bani Israel. Sementara Ya'qub ini justru dialah bapak moyangnya Bani Israel. Berapa ratus nabi yang melewatinya itu?
Jadi yang dimaksud di sini bukan harta warisan, tetapi warisan kenabian. Ya, karena Nabi itu tidak pernah mewariskan, makanya innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Kata Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah mewarisi dinar dan dirham, yang mereka warisi itu ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuras. Kami ma'asyiral anbiya, seluruh para nabi tidak mewariskan harta. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan semua jadi sedekah. Ataupun ucapan Nabi Sulaiman, wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman mewarisi apa namanya? Warisan Nabi Dawud. Oke lah, kalau mereka mengatakan itu kan terlalu jauh antara Zakaria dengan Yakub. Sekarang ada ayat yang lain yang jelas anak dan bapak. Wa warisa Sulaiman Dawud, Sulaiman mewarisi Dawud. Kita katakan ini pun bukan warisan harta. Ulama tafsir mengatakan bahwa Sulaiman mewarisi dari Dawud itu adalah al-mulku wan nubuwah, kerajaan dan kenabian, bukan harta. Sebab kalau kita melihat kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah perjanjian lama, istrinya Nabi Daud, siapa yang tahu berapa jumlahnya? Istrinya Nabi Daud itu jumlahnya 300 istri. Antum berapa? Satu, cukup lah, jangan. Udah satu aja. Jadi Nabi Daud itu 300, itu istrinya, belum budaknya selirnya. Berapa? 700. Istrinya yang sah 300, selirnya, budak-budaknya itu 700. Berapa perempuan? Nabi Daud. Ini syariat dulu. Syariat orang dulu kan begitu. Belum lagi anak-anaknya. Berarti kalau memang yang dimaksud warisan harta itu, warisan Sulaiman dari Daud itu harta, dia istrinya banyak, anaknya juga banyak, tak mungkin Sulaiman saja. Masa anak-anak yang nggak dapat? Kan nggak masuk di akal kalau memang itu harta. Berarti di sini bukan harta, tetapi yang dimaksud adalah al-mulku wan nubuwah, kerajaan dan kenabian. Karena istrinya banyak, anaknya banyak gitu ya. Ini tidak bisa dijadikan hujah yang seperti ini. Tapi orang-orang Syiah kemudian membawa lafaz-lafaz Quran itu seolah-olah ingin mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian ingin membela Ali dan keluarganya. Seolah-olah Abu Bakar itu zalim kepada keluarga Nabi SAW. Jadi mereka hendak menanamkan kepada manusia untuk membenci Abu Bakar, intinya seperti itu. Pertama sudah dicabut kekhilafan Ali, diganti oleh Abu Bakar, kemudian dicari-cari penyakit-penyakit bagaimana orang itu dibencikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibuatnya kisah-kisah seperti ini. Kisah ini sahih ya, tetapi kemudian ditambah dan dikurang oleh mereka supaya orang itu membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Nauzubillah. Ya, ini syubhat-syubhatnya orang-orang Syiah. Kemudian syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum pernah dengar dalam sejarah ada namanya Raziyatul Khamis? Baru dengar Raziyatul Khamis ya. Ada Sakifah Bani Sa'idah kan masyhur gitu ya. Ada peristiwa di zaman Rasul namanya Raziyatul Khamis. Apa Raziyatul Khamis itu? Nabi SAW 4 hari sebelum wafatnya, hari Kamis, Khamis itu hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dia meninggal. Berarti cerita 4 hari sebelum meninggalnya Rasul. Itu disebut Raziyatul Khamis. Gimana kisahnya? Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, Yaumul Khamis wa ma yaumul Khamis. Summa baka hatta balla dam'u al-hasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari Kamis. Tahukah kamu hari Kamis? Kata Abdullah bin Abbas.
Kemudian Abdullah bin Abbas apabila terkenang dengan hari Kamis, maka dia pun menangis hingga air matanya membasahi pasir. Saking banyak. Jadi Abdullah bin Abbas juga diingatkan hari Kamis, menangis dia. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, hari Kamis, tahukah kamu hari Kamis? Dan bercerita. Setelah menangis belum bercerita. Qala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhahu. Faqala ituni bi katifi uktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu abada. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, menceritakan soal itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Kamis itu bertambah parah sakitnya. Pada hari Kamis lalu berkata, berikanlah aku buku, karena aku akan menuliskan untuk kalian satu ketetapan yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah ini. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fatanaza'u wala yanbaghi indan nabiy sallallahu alaihi wasallam tanazu. Faqalu ma lahu ahjara istabhimuhu faqala daruni alladhi ana fihi mimma tad'unani ilaihi fa'amarahum bisalathin. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tiba-tiba kemudian setelah Rasul mengucapkan seperti itu, terjadilah perselisihan di antara para sahabat. Jadi orang-orang mulai bertengkar tuh. Padahal tidak sepatutnya mereka bertengkar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada yang berkata, apakah beliau terdiam? Mereka mencari tahu tentang beliau, maka beliau berkata, tinggalkanlah aku. Sungguh aku sedang menghadapi perkara yang jauh lebih baik dari apa yang kalian ajak aku kepadanya. Lalu Nabi SAW berwasiat dengan 3 wasiat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Umar radhiyallahu anhu ketika melihat para sahabat mulai bergaduh. Jadi Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qala Umar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'u wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kathural laghat. Sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian telah memiliki Al-Qur'an, maka cukuplah Al-Qur'an bagi kalian. Maka terjadilah perselisihan dan banyak suara gaduh di sekitar Rasul. Maka Rasul mengatakan, pergilah kalian. Kalian tidak layak bergaduh di hadapanku, kata Nabi. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas keluar dan mengatakan, innar raziyah kulla raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seraya keluar dan berkata, sungguh musibah dan seluruh musibah adalah apa yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis tulisan tersebut. Jadi kisahnya begini, kawan. Saat Nabi ini sakit parah-parahnya, Nabi SAW sedang sakit luar biasa. Ingat, Nabi kalau merasakan sakit itu 2 kali lipat daripada sakitnya kita. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan Nabi itu kalau sakit kepala 2 kali lipat sakitnya dibandingkan orang biasa. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasul, apakah karena engkau mendapatkan 2 pahala? Iya, karena kata Rasul, karena aku mendapatkan 2 pahala dibandingkan kalian. Artinya Nabi SAW di hari Kamis itu, maka disebut Raziyatul Khamis. Raziyah itu artinya musibah di hari Kamis. Jadi Rasul ketika sudah sakit, sahabat berkumpul. Lah saat berkumpul sahabat itu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, bisa nggak diambilkan catatan untukku? Aku hendak menulis untuk kalian sebuah tulisan yang kalian tidak akan sesat selamanya. Kemudian tiba-tiba Rasul nampak sakit sekali. Umar berdiri. Dan kata Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak usah diambil. Cukuplah bagi kalian Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah baik bagi kalian. Sahabat bergaduh. Rasul minta tulisan, kenapa Umar malah mengatakan sudah enggak usah. Ya, cukup Al-Quran saja, kata Umar.
Lah kata-kata Umar ini dipelintir sama orang-orang Syiah, seolah-olah apa? Sebenarnya Nabi SAW meminta tulisan itu, dia mau berwasiat bahwa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu adalah Ali. Tapi Umar paham, makanya Umar mengatakan kepada para sahabat, jangan ditulis itu. Itu maunya itu maksudnya. Jadi seolah-olah mereka Umar, karena Umar paham nih, pasti wasiat Nabi minta tulisan itu maksudnya mau mencatat Ali di khalifah sepeninggalnya. Makanya Umar buat gaduh di situ katanya. Jangan dia, kan Ali hadir di situ. Kenapa Ali nggak ngambil catatan? Nabi bukti Rasulullah. Apa yang membuat dia takut? Kan ada Nabi di situ. Nggak usah dipandanglah Umar itu. Catatan kalau memang itu maksudnya Rasul hendak memberikan wasiat buat Ali menjadi khalifah, Ali langsung ambil buku, ini Rasul bukunya kan gitu ya. Kenapa Ali hanya katakan Rasul aku akan menghafalnya? Ini juga bantahan ikhwan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa pendalilan orang-orang Syiah ini hanya hendak memintir sejarah